Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tidak ada kata yang patut kita ucapkan melainkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat, nikmat, hidayah, kesehatan pada khususnya, sehingga kita dapat menjalankan kegiatan kita seperti biasa tanpa adanya kendala. Salawat serta salam juga marilah kita cucurkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, di mana beliaulah orang yang sangat berpengaruh dalam mengubah zaman jahiliyah menjadi zaman Islam. Kali ini kami dari kelompok 2 dalam mata kuliah media pembelajaran menyajikan sebuah video pembelajaran yang berjudul media pembelajaran. Sebelum kita melangkah lebih jauh dalam pembahasan, saya akan memperkenalkan profil grup kami atau penyusun dari video ini. Yang pertama, saya sendiri, Ahmad Prianto, selaku pembawa suara. Kemudian Ertin, Rohayu, dan Siti Aminah. Inilah penyusun dari video pembelajaran kali ini. Adapun standar kompetensi atau kompetensi dasar yang akan kita tempuh dalam pembelajaran kali ini, yang pertama peran, kemudian fungsi, klasifikasi, dan karakteristik media pembelajaran. Indikatornya menjelaskan peran media pembelajaran, sumber belajar, menjelaskan fungsi media dalam pembelajaran, menjelaskan klasifikasi media dan sumber belajar, menjelaskan karakteristik dari media pembelajaran. Tujuannya, peserta didik mengetahui apa yang dimaksud dengan media belajar dan sumber belajar. Peserta didik mengetahui peran dan fungsi apa saja yang diperlukan dalam media pembelajaran. Peserta didik mengetahui manfaat dari media pembelajaran. Adapun peran media pembelajaran, menurut Ahmad Rohani pada tahun 1997, ia mengatakan bahwa media pembelajaran mengatasi perbedaan pengalaman pribadi peserta didik. Media pembelajaran mengatasi batas-batas ruang kelas. C. Mengamati benda yang terlalu kecil. D. Mengamati benda yang bergerak terlalu cepat atau terlalu lambat. E. Mengamati suara yang halus untuk didengar. F. Mengatasi peristiwa-peristiwa alam. G. Media pembelajaran berperan membangkitkan minat belajar yang baru. Adapun menurut Gerlach dan Early pada tahun 1971 pada ayat 285 yang menyatakan bahwa media memiliki kemampuan untuk menangkap, menyimpan, dan menampilkan kembali suatu objek atau kejadian. Yang kedua, media memiliki kemampuan untuk menampilkan kembali objek atau kejadian dengan berbagai macam cara yang disesuaikan dengan keperluan. Yang ketiga, media mempunyai kemampuan untuk menampilkan sesuatu objek atau kejadian yang mengandung makna. Adapun fungsi dari media pembelajaran, terdapat beberapa fungsi media pembelajaran yang dikemukakan oleh para ahli. Namun kali ini Nana Sujana dan Ahmad Rifai yang kami angkat dalam video kali ini. Beliau menjelaskan bahwa media pembelajaran dapat
mempertinggi proses belajar siswa pada pengajar yang pada gilirannya diharapkan dalam mempertinggi hasil belajar yang dicapai. Ada dua alasan untuk memperkuat pernyataan tersebut. Yang pertama, berkenaan dengan proses belajar pebelajar atau siswa. Yang kedua, berkenaan dengan taraf berpikir siswa. Adapun menurut Arif S. Budiman dan kawan-kawan, pada tahun 1986 mengemukakan bahwa dapat melampaui batas ruang kelas, memungkinkan adanya interaksi langsung antara siswa dengan lingkungan, menghasilkan keseragaman pengamatan, dapat menanamkan konsep dasar yang benar, konkret dan realitas, membangkitkan keinginan dan minat baru, membangkitkan motivasi dan merangsang anak untuk belajar, dan yang terakhir memberikan pengalaman yang integral atau menyeluruh dari yang konkret ke yang abstrak. Klasifikasi media pembelajaran. Menurut Wilskron pada tahun 1977 mengklasifikasikan media pembelajaran. Yang pertama, media menurut kompleksitas dan besarnya biaya. Yang kedua, liputan luas dan serentak seperti TV dan radio. Yang ketiga, liputan batas pada tempat atau ruang seperti film, video, slide, poster, audio, tape, dan lain sebagainya. Yang keempat, media untuk belajar individual atau mandiri seperti buku, modul, program belajar dengan komputer, telepon, dan sebagainya. Karakteristik media pembelajaran. Adapun karakteristiknya, media pembelajaran menurut Wilskron pada 1977, media dikelompokkan menurut kemampuan daya liputnya, yaitu liputan luas serentak, liputan batas pada tempat atau ruang, media untuk belajar individual atau mandiri. Adapun karakteristik menurut Gerlach dan Early mengemukakan ada 3, yaitu ciri fiksatif yang menggambarkan kemampuan media untuk merekam, menyimpan, melestarikan, dan mengkonstruksi atau suatu peristiwa atau objek. Ciri manipulatif, yaitu kemampuan media untuk mentransformasi suatu objek, kejadian, atau proses dalam mengatasi masalah ruang dan waktu. Ciri distributif, yaitu menggambarkan kemampuan media mentransformasikan objek atau kejadian melalui ruang dan secara bersamaan kejadian itu disajikan kepada sejumlah besar siswa di berbagai tempat dengan stimulus pengalaman yang relatif sama mengenai kejadian tersebut. Untuk menguji keberhasilan dari video pembelajaran kali ini, kami selaku pemateri memberikan beberapa pertanyaan untuk menguji keberhasilan dari pembelajaran kali ini. Adapun pertanyaan sebagai berikut. Apa yang dimaksud karakteristik Gerlach dan Early? A. Yang menggambarkan kemampuan media untuk merekam, menyimpan, melestarikan, dan merekomendasi, mengkonstruksi suatu peristiwa atau objek. B. Kemampuan media untuk mentransformasi suatu objek, kejadian, atau proses dalam mengatasi masalah ruang dan waktu. C. Yang menggambarkan kemampuan media mentransformasikan objek atau kejadian melalui ruang dan secara bersama kejadian itu disajikan kepada sejumlah besar siswa di berbagai tempat dengan stimulus pengalaman yang relatif sama mengenai kejadian tersebut. Ya, kali ini saya akan mencoba untuk menjawab pertanyaan tersebut dengan jawaban
kemampuan media untuk mentransformasi suatu objek, kejadian, atau proses dalam mengatasi masalah ruang dan waktu. Sepertinya ini. Ya, ternyata jawaban saya salah. Kami mohon maaf. Kembali lagi kepada pertanyaan. Ya, sepertinya A, yaitu apa yang dimaksud karakteristik Gerlach dan Early, yaitu yang menggambarkan kemampuan media untuk merekam, menyimpan, melestarikan, dan mengkonstruksi suatu peristiwa atau objek. Ya, kali ini jawabannya benar. Kita melangkah ke pertanyaan selanjutnya. Di bawah ini, peran media pendidikan menurut Ahmad Rohani kecuali. Kalau kecuali berarti yang bukan. Yang pertama, mengamati benda yang terlalu kecil. Ya, benar. Mengamati peristiwa-peristiwa alam termasuk. Kemudian C, mengamati ketidakstabilan pendidikan. Sepertinya tidak seperti itu. Jadi peran media pendidikan menurut Ahmad Rohani kecuali mengamati ketidakstabilan pendidik. Ya, jawabannya benar. Itulah materi yang dapat kami sajikan kepada para audiens dan para peserta didik. Adapun materi yang kami bawakan pada kali ini bersumberkan pada buku-buku ataupun melalui internet, kemudian dari sumber media pembelajaran yang lainnya. Itulah tadi hasil presentasi kami dalam video kali ini dari kelompok 2. Semoga apa-apa yang kami sampaikan atau yang ada dalam video ini dapat bermanfaat bagi kita semuanya. Adapun kelebihannya itu semata-mata datang dari Allah Subhanahu wa taala. Jika ada kekurangan, itu dikembalikan lagi dari kelalaian kami selaku manusia biasa sebagai penyusun. Mungkin itu saja yang kami dapat sampaikan atau kita sajikan dalam materi kedua. Kami akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.